itu sangat sulit. Wanita itu bisa mendapat jawaban doanya oleh karena kasih karunia hakim yang tak lalim itu, hakim yang lalim itu. Karena apa saudara? Karena dia terus mengganggu, diganggu terus, sebelum dijawab diganggu terus. Nah saudara, ada juga rupanya seperti itu. Saudara kalau mau rajin berdoa, mungkin dalam hal yang lain Anda kurang. Tapi doa terus. Ini mengatakan ada kisah seperti itu, jadi dijawab juga. Tapi langka seperti itu, saudara, langka. Karena namanya juga adalah hakim yang lalim. Yang diutamakannya adalah kerajaannya. Daripada kerajaannya terganggu, maka orang yang lalim pun terkadang akan ditenteramkan. Maka di dalam perpolitikan bangsa bernegara di dunia ini, ketika ada seorang yang menjadi pengganggu kalau tidak punya kedudukan atau jabatan, terkadang dia itu akan diberi posisi supaya nyaman, supaya aman. Itu ala dunia, namanya juga hakim yang lalim. Supaya aman. Tapi Tuhan kita bukanlah Allah yang lalim, saudara terkasih. Dia adalah Allah yang adil. Katakan amin. Dia Allah yang adil. Saya tidak tahu di posisi mana kita, saudara. Apakah kita ada di posisi orang yang hanya berharap berdoa tanpa melakukan apa-apa? Saya tidak tahu apakah itu akan dijawab. Di dalam kisah ini doanya dijawab karena yang menjawab pun adalah hakim yang lalim. Bagaimana kalau dia hakim yang benar? Saya tidak tahu apakah dijawab. Tentu kalau dikatakan hakim yang benar, tentu akan mempertimbangkan perkara itu, benarkah dia layak untuk dibela. Itu adalah kisah yang pertama tentang situasi cara berpikir orang di dalam berdoa. Ya, sikap yang kedua orang dalam mengikut Tuhan atau berdoa memohon kepada Tuhan dengan menyogok Tuhan. Ada rupanya bisa disogok ya. Setelah kita akan belajar hari ini, saya tidak khotbah seperti khotbah KKR. Saya ingin mengajar kita, ternyata ada orang berusaha menyogok Tuhan. Coba dibuka dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 16. Ayat ini cukup panjang sebenarnya, saudara ya, cukup panjang. Ya, belum diganti ya. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai 16, di sana ada seorang panglima Raja Aram yang bernama Naaman. Dia adalah seorang yang sangat terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi karena selama dia ada di rumah di kerajaan tuannya itu selalu mendapat berkat. Maka saudara tidak heran kalau ada orang yang benar, ada orang yang layak di hadapan Tuhan, dia bekerja dalam satu perusahaan orang yang kurang layak di hadapan Tuhan, bisa juga orang itu kecipratan berkat. Sama seperti Yusuf yang tinggal di kerajaan Mesir. Yusuf adalah orang yang dikategorikan berkenan di hadapan Tuhan, tapi dia tinggal di daerah penyembah berhala. Demi Yusuf, karena Tuhan berfirman kepada Abraham, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua bangsa mendapat berkat. Semua bangsa. Berarti saudara, oleh karena Yusuf, kerajaan Mesir juga mendapat berkat. Nah, kita perhatikan dalam ayat ini, Naaman seorang panglima Raja Aram adalah seorang terpandang. Dia sangat disayangi, oleh sebab dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram oleh karena dia. Tapi orang itu penyakitan atau disebut di sini sakit kusta. Lalu saudara, ketika saat itu orang Israel berperang dengan musuh-musuhnya, orang Aram itu pernah menang, lalu menawan seorang wanita. Kita perhatikan kalau sekarang di TV, antara Israel dan Palestina itu kan ada tukar tawanan. Ada tukar tawanan sebagai persyaratan jeda perang selama 4 hari. Berarti zaman dulu juga ada sistem tawanan kalau perang. Jadi pada saat itu wanita ini sedang ditawan oleh Raja Aram, lalu dibuat menjadi pembantu bagi istri Raja Aram pada saat itu. Ketika dilihat bahwa panglima mereka Naaman ini mengalami sakit kusta, padahal dia sangat dibutuhkan dan diandalkan oleh raja ini.
Berbicaralah gadis orang Israel yang ditawan itu kepada nyonyanya atau kepada istri raja ini. Cobalah pergi ke Israel. Saya tahu di sana ada seorang hamba Tuhan, ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit tuanku. Lalu sudah cerita sekarang, mereka pun mulai bereaksi dan akan melakukannya. Lalu kita melihat saudara yang terkasih, kita perhatikan, kita loncat dulu ayatnya.